kembali lagi bersama kami dari tim jurnalistik Wanska di podcast Suara Wanska episode ke-12 bersama dengan saya Farah dan rekan saya Salsa. Nah, jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Jadi mereka merupakan tim RPL yang meraih juara ketiga dalam kompetisi nasional web design dan development. Bisa perkenalkan dirinya dulu? Perkenalkan, nama saya Ika Wira Wibawa, bisa dipanggil Wika. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Model Permayun, bisa dipanggil Bung D. Perkenalkan, nama saya Padejoman Arika Doidi, bisa dipanggil Arika. Nah, jadi Wira, Gongde, sama Ardika, apa kabar nih kalian? Buruk. Oh, kok buruk? Baik. Kenapa? Buruk aja sih, banyak pikiran. Oh, jadi Gongde lagi stres nih ya kayaknya. Oke, Iya, jadi bisa. jadi kalian mengikuti kompetisi nasional web design dan development. Mungkin bisa dijelasin dulu secara umum lombanya kayak gimana sih? Dari awal itu kita disuruh membuat website yang dimana disediakan 5 tema. Dari 5 tema itu kita memilih tema bisnis yang dimana kita melatar belakangi Pulau Nusa Penida, yang dimana kita ingin membuat Pulau Nusa Penida ini menjadi pulau yang banyak dikunjungi oleh pariwisata atau wisatawan asing dari luar negeri. Tadi kan kamu bilang kalian tuh milih buat konsepnya apa tadi? Bisnis. Kenapa kalian milih konsep itu? Menurut saya sih lebih gampang aja sih menurut saya. Lebih gampang. Iya. Karena dari kita juga anak SMK, kita ingin mengembangkan bisnis-bisnis untuk masa depan nanti ya, sebagai pembelajaran juga. Wah, untuk kompetisi ini, kalian tahu dari mana sih kompetisi ini diadakan? Awal mula sih kita itu ditawarin oleh pembina kita itu Ibu Nani. Ibu Nani ini pertama itu nawarin ke saya, Kung, ini ada lomba web design nih, mau ikut nggak? Nah, awalnya itu saya kan nggak tahu nih, kalau saya sendiri kan nggak bisa itu maksudnya. Nah, tapi saya lihat baca strukturnya itu ternyata ada tim nih, timnya itu terdiri dari 3 orang. Nah, saya mau dong, tertarik dong. Nah, tapi eh, awalnya itu permasalahannya itu saya tuh harus nyari 2 orang lagi timnya. Saya tawarin ke Wira, ya tau lah karena udah bisa website dan Wira mau. Nah, lagi satu nih saya sangat bingung karena saya sempat tawarin ke teman-teman yang lain tuh, dia tuh nggak mau, kadang dia takut itu misalnya ikut lomba dan lain sebagainya, sampai ada teman saya walaupun terpaksa. Terpaksa kenapa tuh? Terpaksa karena dalam basic ini saya lebih kurang sih, karena pembelajarannya itu saya baru-baru terjun di dunia coding ini waktu kelas 10 SMK. Jadinya saya kurang yakin nih bisa membantu dalam lomba ini, tapi saya mengambil membantu dalam pembuatan mockup saja, itu proposal untuk mengajukan ke panitia nanti, bagaimana nanti akan dilihat. Jadi tadi Gongde bilang buat ngajakin kalian berdua dan katanya cuma kalian berdua doang nih yang mau. Kenapa kalian bisa mau ikut? Kayak Dari pengalaman, Saya sih pengalaman sih, karena dari saya lomba-lomba itu kan kadang-kadang lomba yang lain terus dari macam, tapi karena ini kayak bidang kita banget tuh loh, kayak belajar kita banget, kayak tertarik lah. Oh, ini website loh, coba aja deh. Rasa penasaran saya tuh kayak Kalau dari saya itu karena jurusan ini ya satu jalan Ya. dengan jurusan, lombanya juga satu jalan dengan jurusan, saya juga mau mencari sertifikat gitu loh, sertifikat sesuai jurusan, jadi nanti saat mencari kuliah ataupun pekerjaan itu bisa diperlihatkan. jadi buat persiapan teknis lombanya sendiri. Nah, teknis lombanya tuh kayak gimana sih? Bisa dijelasin mungkin? teknis lombanya itu ada gelombang 1, gelombang 2 ya. Pertama registrasi, dan registrasi pendaftaran. Sudah itu kita melakukan technical meeting, di mana technical meeting itu berisi tentang apa saja sih yang harus kalian siapkan untuk lomba ini. Nah, setelah itu kita mengumpulkan mockup dan web design kita.
website. Ya udah dikasih juga. Setelah itu ada namanya pemilihan 5 besar terbaik ya. Baik, dari 5 besar. Sudah itu kita apa tuh lagi ya, mengginikan vote itu ya, voting dulu ya, Ya, di IG, mencari yang website mana sih yang paling terbaik yang disukai oleh orang-orang. Oh, jadi itu bakalan jadi website favoritnya gitu? Ya, Ya. Ah, oke. dan terakhir presentasi. Setelah 5 besar tuh terbitlah sesi presentasi tuh, dan di situ kita pengumuman juara. Mungkin Sasa mau nanya? Nah, kalau untuk kompetisi kan pasti harus ada persiapan nih. Gimana sih persiapan kalian untuk mengikuti lomba ini? Wah, gimana nih? Persiapan Ada yang pertama itu kita menentukan tema yang bakal kita pilih. Kan dari awal itu kita ada 5 tema. Mm-mm. Ya, kita nih sepakat memilih tema bisnis karena dari awal itu kita anak SMK. Kita juga mau mengembangkan bisnis, gitu, mau coba mempelajari bagaimana kita membangun bisnis. Ya, dari persiapan yang kedua itu kita memilih latar belakang. Latar belakangnya itu kita memilih Pulau Nusa Penida, yang dimana karena pariwisata dan juga bisnis, kita menjadikan Pulau Nusa Penida menjadi salah satu destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan melalui website. Membeli tiket di website juga bisa. Buat hambatannya sendiri nih, dari mulai persiapan sampai akhirnya berjalannya kompetisi, ada nggak sih hambatannya? Tentu ada sih. Apa tuh? Wira coba mungkin. Ya mungkin Mira nih, berarti Kalau diam terus nih Mira. Kenapa Paling banyak sih masalahnya? sih. Ibu mungkin Bohong. Sibuk. Soalnya fun fact ya, dia tuh anak backend soalnya. Jadi anak backend tuh kayak wah, sistemnya memang di luar nalar sih harusnya sih. Ini aja udah lengah sedikit. Jadi Mira ini harus semangatin banget ya. Ya, tapi fun fact ya, Wira tuh anak jago. Ya kelihatan kok. Ya, aduh, kalau ini ya buat adik-adik kelas yang pengen belajar backend bisa cek Wira aja, Kak Wiranya aja ya. Buat harus cari Mira. Tapi untuk hambatan sih pastinya ada. Pertama itu tentang codingan yang error mulu. Terus Itu tentang penataan websitenya, responsifnya ya. Dan apalagi ya di mobile ya, mobile. ya, responsif mobile Ya, itu agak mobile. kesusahan untuk mengatur posisinya. Tapi tenang ada Wira. Ya, aman. Jadi semua karena Wira nih ya. Ya, Karena Wira. ngatur-ngatur. Padahal dari tadi Wira diem-diem aja loh. Karena sepuh ini Pikirannya udah banyak soalnya. udah itulah. Semua kunci di Wira ya Ya, ternyata. semua kunci di Wira. Sasa mau nanya mungkin? Salsa penasaran nih. Kan kompetisi ini skalanya nasional dan kalian mendapatkan juara. Gimana sih perasaan kalian setelah tahu kalau dapat juara? Awalnya sih nggak yakin ya, karena ini nasional bisa tiba-tiba dapat juara 3 gitu loh. Awalnya sih kaget loh, kok bisa dapat juara gitu. Ternyata ya lumayan lah, experience itu. Desain website kita juga lumayan dibilang oleh jurinya waktu saat presentasi. Jadinya kita seneng banget soalnya ini pengalaman pertama kita untuk ikut lomba dalam website ini ya. walaupun sempat blank sih pas Ya. presentasi sih. Dari jawaban kalian nih, kedengarannya awal-awal tuh hopeless banget ya ternyata. Ya gitulah. Tapi sih perasaan saya sih nggak nyangka sih awalnya kita ikut lomba ini, nggak nyangka ini tuh tingkat nasional. Kita bertiga nggak nyangka karena kita kayak oh udahlah ikut aja karena rasa penasaran dan ingin nambah pengalaman aja, dan dapat juara 3 dan nasional kan wow itu loh kayak Keren banget sih. ini nasional itu loh, dan itulah nggak expect sih. Wira Nih Wira, perasaan Wira gimana nih? sih Wira senang karena pertama kali ikut lomba dan dapat juara juga. Oh, pertama kali langsung dapat juara nasional ya. Wira keren banget Wira. tapi kok kamu bikin sih Wira? Yuk, beku banget aku di sini. Terus kalian ada nggak sih tips and trick gitu? Mungkin ada teman-teman atau adik kelas gitu yang mau ngikutin
kalian ngikut-ngikut lomba kayak gini nih? Siapa tahu bisa dapat juara juga loh ngikutin tips dari kalian. Mungkin belajar atau tidak di saat waktu luang bisa dicari di media sosial, YouTube, IG, Google mungkin. Nah, Wira belajarnya atau tidak ya? Oh, keren. Ini dari Gongli mungkin sama Ardika. Aduh, aja deh. Kalau dari saya tipsnya tuh jangan menyia-nyiakan waktu. Kalau di rumah kalian nggak ada kerjaan, kalian bisa buka laptop langsung cari di YouTube tutorial membuat website ataupun belajar bahasa pemrograman yang baru. Karena teknologi ini setiap hari akan berubah. Jadinya kalian perlu persiapan dari sejak sekarang untuk masa depan. Kalau misalnya kalian nggak punya laptop segala macam, jangan banyak alasan itu loh. Kalian di sini tuh kita kan punya lab juga loh. Ya di sana aja selepas pulang ya misalnya lihat di komputer mau apa sih belajar kalian mau gimana gitu. Misalnya di front end kan tentang ngedesain website. Ya kalian belajar tentang HTML, CSS, Bootstrap, sebagainya. Tailwind, itu kalian mau ke back end tentang sistem di website. Ya kalian belajar tentang PHP, database, ya pokoknya tentang back end banget lah. Sasa mungkin ada lagi? Kakak ada pesan atau motivasi nggak nih buat adik kelas atau teman-teman kakak yang ingin ikut kompetensi seperti ini? Gak ada dulu. Kalau dari saya ya kayak tadi sih, jangan menyia-nyiakan waktu karena demi hobi ataupun keinginan yang tidak jelas. Jadi kalian manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk masa depan kalian karena teknologi ini akan bertambah pesat atau bertambah perubahannya di setiap jam ataupun detik. Jadinya kalian khususnya anak IT ataupun anak jurusan lain kan akan tetap di dalam jalan teknologi karena ini era teknologi. Mira, ada pesannya Mira? pesanku coba aja dulu belajar. Itu aja. Oke. Kamu Violet, ada Um, lagi? Untuk saya sih gini aja sih, beranilah untuk mencari pengalaman sih, karena itu tuh sebuah guru lah. Kalian juga harus perlu jam terbang dan sebagainya macamnya. Mungkin memang misal kalian berkompetisi, oke kalian nggak dapet juara, itu nggak apa-apa sih. Itu sebuah pengalaman dan bikin kita jadi gini nggak sih, oh aku kalah nih di sini, oke tahun depan aku bakal buktiin. Itu kayak bisa membuat kita membara sih harusnya. Dan di saat kamu bilang itu tercapailah itu sebuah impian kamu, akhirnya aku dapat juara, kan siapa sih yang nggak bangga itu ya. Sama saya bilang ke Atika sih, jangan nyanyi waktu sih, waktu itu adalah berharga banget sih, emas banget sih. Pesan dari kalian ini berarti banget ya buat teman-teman atau adik-adik yang mau ikut lomba juga kayak gini nih. Tuh bisa dengerin pesan dari mereka loh kayak tadi. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat ikut di podcast suara ini. Ya. Wah, tadi perbincangan yang sangat seru sekali, bukan? Sangat berarti buat kita dan kita dapat mengetahui banyak hal dan Banyak hal juga yang bisa kita pelajari ya dari mereka bertiga ini. dan jangan lupa saksikan podcast Suara Wanuska selanjutnya dan tunggu episode selanjutnya. Bye bye.